Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Alfadriwanto, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini saya ingin melaksanakan uji kinerja terkait praktik pembelajaran. Uji kinerja ini saya laksanakan di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi kelas 8. Adapun KD yang saya pilih adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih lengkapnya, silakan diperhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sehat semuanya ya? Ini sepertinya ada beberapa orang yang tidak datang ini. Aktif dulu kehadirannya. Siapa yang nggak datang ini? Arumi. Arumi. Cek dulu semuanya. Andika, Febrio. Berapa sholatnya? 5. Asila. Bintang. Masih ada sholatnya yang ada cukup 5 ini. Dapat. Sholat apa yang sering tinggal? Ya, berapa kalau tidak setengah 7? Ya, sholat wajib itu paling tidak 5. Kalau ada yang 6 berarti itu tambah sholat sunnah. Jadi kalau 4, 3, 2 itu udah banyak tinggal sholat wajibnya. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Teks iklan, slogan, dan poster ini ada 3 pembagian nanti. Nanti Bapak akan menyampaikan tentang iklan, tentang slogan, dan tentang poster. Iklan ini biasanya di mana kita temukan? Di media elektronik. Di mana lagi? Tempat umum. Tempat umum. Tempat umumnya seperti apa? Di halte. Di mana lagi? Tiang listrik. Di tiang listrik ya. Bagus. Apa di mana lagi? Di warung. Di warung itu sering tuh iklan minuman, Rokok. iklan rokok itu juga sering itu. Apa? Iya. Itu juga. Kalau slogan di mana sering kita lihat? Di jalan. Mana lagi? Di sekolah juga ada ya. Di sekolah misalnya ada di dinding sekolah itu, di mading juga. Kalau poster? Biasanya di tempat umum dan ukurannya besar itu biasanya ukuran poster itu. Tapi walaupun poster itu ukurannya besar, biasanya dapat kita baca dengan cepat. Tidak banyak isi yang akan dibaca. Jadi hari ini nanti Bapak akan menjelaskan beberapa materi tentang teks iklan, slogan, dan poster. Lalu kamu akan mengerjakan LKPD, dan LKPD-nya nanti akan dipresentasikan. LKPD-nya dibuat secara berkelompok. Iklan apa yang saat ini teringat bagi kamu? Coca-Cola. Enggak, maksudnya iklan di TV. Ingat produknya, iklan tampilannya. Iklan apa? Katakan. Kesuit iklan apa itu? Indomie yang mana? Kita ya. Iklan apa? Yang ada maknanya. Ya. Ya. Sekarang Bapak akan KD kita menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya memahami unsur kebahasan teks iklan, slogan, atau poster, dan menganalisis unsur kebahasan teks iklan, slogan, atau poster. Jadi kamu pahami dulu, setelah itu baru di analisis. Itu tujuan pembelajarannya. Dipahami, siswa dapat memahami, dan siswa dapat menganalisis. Dan iklan, orang-orang yang membuat iklan itu dapat disebut sebagai orang-orang yang kreatif. Kreativitasnya tidak terbatas. Kadang kamu kan sering bikin coret-coretan di belakang buku ya, di belakang buku. Itu sebenarnya kamu sedang menyalurkan kreativitasnya. Tapi karena ada tempat penyalurannya, maka kamu pilih belakang buku. Dan penyaluran kreativitas itu dapat dalam bentuk yang berbeda-beda.
ternyata untuk penyaluran kreativitas ini ada yang menghasilkan uang. Ya, besok kalau sudah besar, pilih pekerjaan yang kamu senangi dan menghasilkan uang. Ya, jangan menghasilkan uang aja tapi kamu tidak senang. Atau yang kamu senangi saja tapi tidak menghasilkan uang. Ada sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan iklan ini. Perusahaan agensi, rumah produksi, freelance, kreator konten. Kalau freelance ini pekerja lepas seperti Bapak contohnya ya. Bapak kan guru, ini pekerjaan tetap ini. Tapi kalau Bapak bisa membuat iklan, Bapak freelance-nya membuat iklan. Jadi selain sebagai guru, Bapak juga bisa membuat iklan. Dan di sini ada tiga contoh gambar. Kira-kira yang mana yang poster, yang mana yang slogan, yang mana yang iklan? Kan? Dalam. Mana poster? Poster yang di tengah, Pak. Poster yang di tengah. Catat dulu ya. Nanti kita cek kebenarannya. Coba lagi. Rizky, mana iklan? Paling atas. Siapa lagi? Atif. Artinya apa? Slogan. Cek dulu. Yang lain gimana? Betul. Kenapa betul? Ini iklan. Apa yang dijual ini? Ini poster. Kurang jelas ya? Jelas? Kurang? Baca buku. Ini slogan supaya kita rajin belajar. Nah, sekarang kita masuk ke unsur salah satunya. Unsur yang pertama, unsur iklan. Iklan ini unsur apa artinya unsur? Arti unsur apa? Di dalam IPA kan juga sering belajar unsur kan? Apa unsur? Kan bukan ciri-ciri unsur. Unsur itu artinya yang terdapat di dalam. Itu unsur. Ya. Apa saja terdapat di dalam iklan? Ada nama produk, ada gambar produk, menonjolkan keunggulan. Lalu dia disajikan dalam kalimat deskriptif dan kalimat persuasif. Siapa yang tahu kalimat deskriptif ini kalimat apa? Bukan, adalah Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu. apa? Ulang lagi? Kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu. Kalimat yang menjelaskan tentang Yang biasanya berisi informasi. yang berisikan informasi. Itu deskriptif, betul. Kalimat persuasif. Ya, silakan apa? Kalimat yang bersifat pengajian. Ya, kata kuncinya persuad. Kalau di dalam bahasa Inggris, persuade. Persuade itu artinya mengajar. Di dalam bahasa Indonesia dia persuasif. Kalimat yang berisi ajakan. Iklan itu harus ada ajakan enggak? Iya. Ajakan buat apa? Untuk kita membeli barang tersebut, untuk menggunakan barang tersebut. Keunggulan. Coba kasih satu contoh iklan yang kamu ingat yang menonjolkan keunggulan. Apa? Apa? Nggak mungkin iklan itu tidak menonjolkan keunggulan. Keunggulan itu dapat dalam bentuk manfaat, dapat dalam bentuk ukuran, dapat dalam bentuk harga, dapat dalam bentuk mudah ditemukan. Itu kan keunggulan itu. Kalau ada barang, contohnya coklat Swiss itu paling enak sekali, tapi kita cuma bisa beli di Swiss. Nah, itu keunggulannya. Harus ke Swiss dulu untuk beli coklat. Ya, apa? Siapa yang bisa ingat? Silakan, Atif. Bol bisa nyiptain balon gede loh. Nah, bisa nyiptain balon gede loh. Itu kan sebuah keunggulan. Keunggulannya apa? Mungkin ada permen karet juga, tapi ketika ditiup tidak sebesar itu dia nantinya. Ya, itu keunggulan yang ditampilkannya. Lanjut ya. Kita lanjut ke unsur teks slogan. Kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat.
disajikan dalam bentuk frase, klausa, dan kalimat. Nah, ini merupakan semboyan suatu organisasi. Jadi kalau sebuah organisasi apapun itu yang pakai semboyan-semboyan dia, berarti itu adalah slogan. Apapun semboyannya, mau organisasi partai, mau organisasi sekolah, mau organisasi masyarakat, kalau dia pakai semboyan, berarti itu dinamakan slogan. Ini contoh ya, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Lanjut, unsur poster. Poster ini dia harus menggunakan bahasa yang singkat dan padat, menggunakan bahasa yang menarik. Kalimat persuasif juga kita temukan di poster. Pernyataannya berupa frasa, klausa, dan kalimat efektif. Terdapat kalimat yang menjelaskan informasi, tulisan berukuran besar dan mudah dilihat. Apa yang lupa unsur ini? Lupa apa cantumkan apa? Dia ada di sini. Ya. Iya, gambar. Lupa apa cantumkan gambar. Jadi poster itu dia diiringi tulisan dan gambar. Pak. Ada apa kok, Pak? Coba. Lanjut ya. Lanjut, sekarang kita membahas ciri kebahasaan teks iklan. Ada 5. Pertama, menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif. Interrogatif ini kamu ingat saja orang mau interogasi. Orang yang interogasi itu ngapain aja dia? Tanya. Berarti kalimat itu adalah kalimat yang berisikan pertanyaan. Selanjutnya menggunakan kalimat berita atau kalimat deskriptif tadi. Dan yang kelima, sajian non verbal. Verbal apa? Verbal. Verbal ucapan atau kata-kata. Kalau non verbal berarti bukan ucapan, bukan kata-kata. Apa yang disajikannya? Gambar. Ya. Apa Nah, contohnya ada burger, ada rumah makan selera rasa. Ya, selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut, kamu akan Bapak bagi berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan dapat 2 foto. 2 foto ini ada kemungkinan langkah, slogan atau naskah. Ya, jadi tugas kamu Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini dulu LKPD-nya. Kelompok pertama Naufal, Esa, Ashila, F. Abdul, Yafa Sahreza. Ini salah seorang. Ini kelompok. Kelompok kedua Yafa Rizky, Fahri, Galang, Untung, Sheila. Ini salah seorang. Kelompok ketiga Andika, Muhammad Rizky, Yusuf, Putri Nabila, Harumi. Kelompok selanjutnya Nabila, Rizky, Jihan, Rifki, Gibran. Lanjut Suci Maharani, Nuratul Aini, Faris, dan Latisha. Bukan Latisha satu ya. Ya tuh. Kelompok terakhir M. Atif, Bintang, Raihan, Zahra, dan Fadila. Ya, silakan duduk berkelompok. Jadi banyak ambil ini nanti jalannya. Baik.
APD-nya, buka halaman 3. Halaman 3. Di sana kamu disajikan sebuah poster layanan masyarakat. Lalu kamu diminta untuk menyimpulkan isi poster tersebut. Simpulkan isi posternya. Ini ya, halaman 3 ya. Lanjut halaman 4. Ada poster, ada slogan, ada iklan. Tadi yang pertama Bapak menjelaskan unsur kan? Sekarang dilihat masing-masingnya unsur apa saja yang terdapat di dalam contoh tersebut. Unsur iklan apa saja, unsur slogan apa saja, unsur poster apa saja. Paham ini? Nah, yang terakhir baru kamu diminta untuk menuliskan kebahasaan yang muncul di dalam foto yang kamu pegang. Foto yang kamu pegang. Ya, kebahasaan ada apa saja tadi? Ada kalimat imperatif, persuasif, deskriptif, interrogatif, sajian non verbal. Dari 5 kaidah kebahasaan itu, pada foto yang kamu pegang, yang ada yang mana saja. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Ya. Berapa menit waktu Bapak kasih? 10 ya? Dan silakan dikerjakan. Kerjakan sebaik mungkin. Coba sini pinjam Bapak sekarang. Itu dapat apa? Nah, dicek lagi, dicek unsur kebahasaannya.
kamu biasanya pakai produk karena apa? Kayak sebuah produk. Apakah sampo, apakah sabun, apakah parfum? Dan maksudnya Bapak itu kan kayak sampo. Sampo kan ada cuma satu. Kan ada 10 contohnya. Kenapa kamu pilih yang satu itu? Kualitasnya bagus contohnya. Dari mana taunya? Karena pernah dicoba. Dicoba dulu kan? Sebelum kamu mencoba itu, kamu kan belum tahu kualitasnya bagus. Iklan. Bisa dari mana? Dari iklan. Ada enggak kamu tiba-tiba Bapak kasih sampo merek yang enggak kamu tahu? Pakai ini untuk sampo di rumah, mau enggak kamu? Kalau yang perempuan biasanya takut itu. Nanti berkutu rambutnya. Oke, rontok rambutnya. Nanti rontok rambutnya. Berban. Tapi walaupun yang gini, beda halnya dengan teman yang mengiklankan. Teman kan juga ada yang mengiklankan. Misalnya kamu habis pakai sampo, bagus rambutnya, lembut rambutnya. Kamu sampaikan ke teman kamu kan, coba pakai sampo ini, lebih halus rambut kita. Pakailah sama temannya, walaupun temannya belum tahu benda itu sebelumnya. Itu juga termasuk jenis iklan. Tapi iklannya tidak diiklankan oleh sebuah perusahaan. Iklan yang dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga. Yang mendengar kan telinga kan? Dan sekarang Bapak tanya lagi. Biasanya perlengkapan mandi kamu pilih sendiri atau apa yang ada di kamar mandi itu saja dipakai? Ada yang pilih sendiri. Kalau biasanya pilih sendiri, biasanya itu sabunnya untuk dirinya sendiri saja itu. Iya kan? Tapi kalau apa yang ada, biasanya sabunnya untuk bersama. Gini, kalau Bapak dulu sewaktu kuliah, ya sebelum Bapak kuliah ini, juga kan hidupnya ada sama orang tua lagi, buat sendiri ya. Kalau memilih perlengkapan itu tidak melihat kualitasnya, melihat harga dan kapasitasnya. Mana tawan, Mbak Iwata? Kalau sabun segini harganya 20.000, sabun segini 15.000, 30.000, biarlah Bapak beli yang 20.000. Ya walaupun tidak tahu, pokoknya kalau kita kuliah itu mandi itu yang pentingnya laki-laki ya. Mandi. Yang penting biasanya mandi itu yang penting ada busanya. Kalau perempuan banyak perawatan, Pak. Ada perawatan. Kita presentasinya dari meja masing-masing saja. Kalau Bapak mulai dari kelompok Bapak, silakan berdiri, dibuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan kelompok kami yang diketuai Novel Atinda dan Isra Celsilia Asila Bahira Yani Auto Fadila dapat Haida. Satu, orientasi pada masalah. Kesimpulan pokoknya jawabannya menggunakan masker agar kita dan keluarga terhindar dari virus corona COVID-19. Jika ingin batuk, tutup mulut dengan kuningan atau bagian dalam. Lalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Wow. Dalam berdasarkan kebahasaan dan keilmuan dan isi. Coba tunjukkan kamu dapat dari kelompok kamu. Berdiri ya, Syah. Dapat? Masker. Sebutkan masker yang pertama tentang apa?
Poster 1, unsur kebangsaan untuk menggunakan kalimat imperatif atau perintah penjelasan, jangan hanya bicara. 2. Unsur kebangsaan menggunakan kalimat persuasif atau ajakan penjelasan, matikan lampu sekarang jika tidak perlu. Unsur kebangsaan 3. Menggunakan sajian non verbal atau gambar lampu. Unsur kebangsaan nomor 4. Menggunakan kalimat perintah informasi penjelasan, matikan listrik jika tidak digunakan. 2. Gunakan peralatan elektronik hemat energi. 3. Jadikan gaya hidup setiap hari. Poster 2. Unsur kebangsaan menggunakan kalimat persuasif ajakan penjelasan. 3. Penyebaran virus corona COVID-19. 2. Unsur kebangsaan menggunakan kalimat imperatif penjelasan. Orang makanan. Ya, saya kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan kelompok ya, silakan ya. Barusan kelompok 0 menyajikan apa itu? Poster. Poster ya. Negara corona. Yang kedua tentang hemat listrik. Ada berapa kebahasaan yang muncul tadi? Lengkap kelima-limanya. Selanjutnya kelompok Suci. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Suci Marani, Purakulani, Faris Endiako, dan Narsita. Satu, orientasi pada masalah poster layanan masyarakat. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona COVID-19. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan menggunakan kata sebagai salam. Jawabannya, menjaga diri dari virus COVID-19 dengan menggunakan masker saat keluar rumah atau bepergian. Poster 1. Poster 1 untuk kebangsanya menggunakan kalimat persuasif, penjelasannya menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Untuk kebangsaan yang kedua menggunakan kalimat imperatif, tidak salaman. Untuk kebangsaan yang ketiga menggunakan kalimat perintah, menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Yang keempat menggunakan sajian non-verbal, gambar orang memakai masker. Dan yang kelima menggunakan sajian non-verbal, gambar orang yang tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah. Poster 2. Unsur kebangsaan pertama menggunakan kalimat persuasif. Yuk kita jaga lingkungan sekitar untuk kesejahteraan kita bersama. Unsur yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Jangan buang minyak langsung ke saluran air atau tempat sampah. Unsur kebangsaan yang ketiga menggunakan kalimat imperatif. Buang dalam botol plastik setelah minyak sudah dingin atau dingin. Unsur kebangsaan yang keempat menggunakan kalimat imperatif. Campurkan minyak dengan tisu atau pasir untuk pembuangan yang aman. Unsur yang kelima menggunakan kalimat imperatif. Salurkan limbah minyak ke sentra pengolahan minyak menjadi biodiesel jika ada. Unsur yang keenam menggunakan sajian non-verbal. Gambar botol plastik, gambar tempat sampah atau gambar daun, gambar tisu penyedap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok barusan 3 poster ya. Apa kebahasan yang tidak ada? Ada semua. Atau interrogatif juga tidak ada? Saya yang jarang muncul itu interrogatif itu. Ya, lanjut kita ke kelompok 1 untuk menjelaskan slogan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Dafa Rizky Agustin, Fahri Fadillah, Galang Putra Bayu Pratama, Kuntum Khaira Ummah, dan Sheila Infinitnya Filoni. Pada orientasi pada masalah. Poster ini
poster layanan masyarakat. Iklan ini mengimbau masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari virus COVID-19 atau corona dengan cara menggunakan masker dan menutup mulut bila batuk. Unsur kebahasaan. Slogan pertama, unsur kebahasaan yang terdapat adalah kalimat imperatif, yaitu mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya dan lakukan yang kau bisa. Slogan 2, terdapat kalimat deskriptif, yaitu usaha terus meskipun situasi semakin sulit atau sukses. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terusan kelompok 1 mempresentasikan slogan ya. Kalau slogan itu yang pasti tidak ada apa itu? Gambar. Nah, sajian yang tentuannya ada pasti tidak ada di dalam slogan. Ya lanjut, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi pada masalah. Gunakan masker agar tetap terhindar dari COVID-19. Lalu jagalah diri dan keluarga dari virus corona. Mengorganisasikan ide. Dengarkan suaranya, dengar. Poster. 1. Menggunakan bahasa singkat. 2. Menggunakan kalimat persuasif. 3. Pernyataan berupa frasa, klasua, dan klausa dan kalimat. 4. Tulisan berukuran besar dan mudah dilihat. Terus slogan. 1. Menggunakan kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. 2. Disajikan dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat. 3. Merupakan semboyan suatu organisasi. Yang kelima, iklan. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, gambar produk. Yang ketiga, tonjolkan keunggulan. Yang keempat, kalimat deskriptif. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusan iklan ya. Di dalam iklan itu ada sajian verbal, itu pasti ada itu. Nah lanjut kelompok 5. Adalah Rahmatiar Arumi Nazarudin. 1. Orientasi pada masyarakat. Pelayanan masyarakat, menjaga diri dan keluarga Anda dari virus corona COVID-19. Menggunakan masker, benda batu atau mulut dengan lengan atas bagian dalam. 7. Menjaga diri kesehatan. Poster tersebut mengajak kita untuk menjaga diri serta keluarga dari paparan virus corona dengan cara menggunakan masker bila batuk. 2. Tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. 2. Mengorganisasikan. 3. Mengumpulkan data. Slogan 1. Menggunakan kalimat berita. Saya pulang, saya membawa ilmu, saya datang. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, iklan ya. Silakan. 1. Orientasi pada masalah. Gambar 1. Poster layanan masyarakat. Jawabannya adalah salah satu cara menjaga diri dari virus corona adalah dengan cara menggunakan masker bila batuk atau sakit. 4. Unsur kebahasaan teks iklan. Jenis 1. Jenis iklan 1. Unsur kebahasaannya adalah kalimat berita atau kalimat informasi, yaitu banyak virus dan bakteri yang dapat muncul dalam usus tubuh. 2. Menggunakan sajian non verbal, yaitu gambar produk yang cool. 3. Kalimat persuasif, cintai. Dan sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah iklan memiliki unsur antara lain nama produk, gambar produk, menonjolkan keunggulan produk, kalimatnya bersifat deskriptif dan juga bersifat persuasif. Sedangkan teks slogan unsurnya adalah memiliki unsur kata-kata yang singkat, menarik dan mudah diingat, disajikan dalam bentuk frase, klausa dan kalimat, serta merupakan semboyan suatu organisasi atau kelompok. Dari segi poster, unsurnya menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang menarik, menggunakan kalimat persuasif,
Pernyataannya dapat berupa frasa, klause, kalimat, dan kalimat adjektif. Terdapat kata atau kalimat untuk menjelaskan suatu informasi, tulisannya berukuran besar sehingga mudah dilihat. Sedangkan jadi ciri kebahasaan teks iklan itu adalah menggunakan kalimat persuasif atau ajakan, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, menggunakan kalimat indikatif atau pertanyaan, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan sajian non verbal alias gambar. Terima kasih. Ya, terima kasih Gala yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak evaluasi dulu pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari unsur iklan, poster, dan slogan beserta kaidah pembahasannya. Jadi selama pembelajaran masih ada yang Bapak lihat kamu sebagian tidur-tiduran, ngobrol, ya. Kalau kita di sekolah ini, kita fokus untuk belajar. Kalau tidak mau mengantuk di sekolah, jangan tidur kemalaman. Ya, jadi pembelajaran hari ini masih Bapak temukan beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi sudah disimpulkan, materi sudah Bapak sampaikan. Siapa yang bisa mengomentari tentang apa saja hari ini? Atau apa manfaat pelajaran kita hari ini? Silakan dikomentari. Hari, tanya yang Bapak sampaikan di awal tadi. Kalau iklan itu ternyata dapat dijadikan apa? Orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi dapat dijadikan mata pencarian, dapat dijadikan pekerjaan. Ternyata hal yang kita pelajari hari ini tidak hanya sebatas membuat iklan, ada hal-hal lainnya yang bisa kita gunakan di kehidupan nyata. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, masing-masing kamu bawa 2 contoh iklan dari surat kabar, dari koran. Ya, dipotong, terserah iklannya iklan apa yang kamu bawa, nanti sampai sekolah kita bisa pisahkan. Ini iklan apa, ini iklan apa. Ya. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.